Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan ngobrol tentang sejarah dari human rights. Ya, jadi zaman dulu teman-teman ada yang milih judul HAM ini? Ada nggak? Ente? Oh iya, saya Fajrul ya. Universal Human Rights ini kayak apa? Sejarahnya antum tahu nggak? Oh iya, lah antum belum baca berarti. Nah, human right atau hak asasi manusia dunia, ya kan? Dunia ya, kita ngomong dunia ya. Itu ada setelah berdirinya apa? PBB. Ya kan? Setelah pada capek perang, ya kan? Bukan pada capek sih. Artinya blok pemenang dari perang dunia kedua ini blok mana, teman-teman? Blok sentral. Kok blok sentral toh? Blok barat. Blok barat. Blok sentral itu negara ketiga itu Indonesia, itu blok sentral, blok tengah, ya kan? Nah, ceritanya ini kalau blok barat itu adalah Amerika sekutu, makanya dalam bahasa Inggris disebut ally, elite tulisannya, sekutu, ya kan? Terus kalau blok timur apa ya komunis gitu aja, ya kan? Nah, jadi selanjutnya masuk. Nah selanjutnya setelah berakhirnya perang dunia di 1947-48 itu ada deklarasi apa pembentukan persatuan bangsa-bangsa. Tujuannya apa ya? Sebenarnya tujuannya untuk mengontrol dunia itu tadi ya, persatuan bangsa-bangsa itu. Cuman emang ya gitulah kira-kira. Ya. Indonesia dulu juga termasuk negara yang awal-awal masuk PBB juga. Habis itu sempat Indonesia itu keluar PBB juga, sempat juga. Ya kan? Itu kalau antum baca buku sejarah ada sih kayaknya sih. Cuman saya bukan meragukan, cuman saya bisa jadi antum lupa kan gitu kan. Nah, PBB ini akhirnya apa? Mendeklarasikan yang namanya apa? Human right lah ini nih. Ya kan? 1948. Nah, apa itu? Universal Declaration of Human Rights. 75 tahun ya. Belum nyampe 100 tahun kayak Gontor ya. Oke aja sih. Nah ini dia. Jadi mereka ini mendeklarasikan apa hak asasi manusia internasional. Ya. Pertanyaan saya, apakah hak asasi internasional ini langsung diterima atau enggak kira-kira? Loh kenapa enggak? Hah? Kontra. Kenapa kontra? Masih ada diseminkan juga. Ya, jadi dulu negara-negara barat itu atau blok barat itu mereka itu kadang-kadang kalau bikin sesuatu itu The Universal Declaration of Human Rights is a blueprint for a better future, a guiding light. It represents a powerful unifying force of equality, ide-idenya seperti ini ya, social progress, justice, ya kan, and respect. keadilan. But the journey towards human rights is not a path that was Nah, jadi 1948 itu awal mulanya, ya kan? 1948. Jadi sampai kapan lagi, habis itu apa dan sebagainya. Itu negara-negara barat tuh kalau mereka ngomong internasional tuh maksudnya mereka yang jadi standar, ya kan? Jadi setelah perang dunia kedua, negara-negara Islam ini, apalagi negara yang mayoritas Muslim itu apa ya? Belum ya belum bisa ngikutin, bukan soal belum bisa ngikutin, tapi memang ya sedang dalam proses-proses yang cukup berat gitu ya. Nah, termasuk sehingga akhirnya deklarasi HAM internasional ini tidak melibatkan negara-negara yang mayoritas Muslim. Sehingga negara-negara Muslim ini katakanlah menolak dengan konsep-konsep hukum internasional. Nah, inilah hukum internasional itu biar antum tahu ya bahwa kalau dulu pada zaman perang hukum internasional itu nggak ada, belum ada. Ya kan? Kenapa kok belum ada? Karena hukum internasional ditentukan dengan apa? Kekuatan saja. Ya kan? Nah, kalau sekarang ini sudah ada hukum internasional. Jadi kita ya mau nggak mau atau suka nggak suka kadang-kadang bisa kena hukum internasional, kadang-kadang bisa enggak. Ya. Nah, itu diantaranya seperti itu. Itu namanya hukum tingkat internasional. Nah akhirnya orang-orang Muslim yang negara-negara Muslim, pemimpin-pemimpin Muslim itu mereka tergabung dalam negara-negara apa? Negara-negara mayoritas Muslim itu membentuk persatuan juga, ya kan? Ya OKI betul juga. Apa singkatannya OKI itu?
Biar nanti dicari lah ya. Nah, setelah itu mereka akhirnya mendeklarasikan apa yang disebut sebagai Cairo Declaration of Human Rights in Islam. Nah ini loh, OKI itu organisasi apa? Kerjasama negara-negara Islam, Organization of Islamic Cooperation, ya kan? Nah, jadi itu adalah deklarasinya negara-negara Islam itu mendeklarasikan human rights in Islam. Karena beberapa pasal-pasal dalam hak asasi manusia yang dideklarasikan universal itu tidak mengadopsi nilai-nilai Islam. Beberapa ya, khususnya apa? Tentang kebebasan beragama. Kebebasan beragama dalam perspektifnya PBB atau HAM itu bebas juga untuk tidak beragama. Nah ini kan nggak bisa, kita tidak bisa pakai seperti itu. Nah sehingga ya coba tolong dibaca nih ya. Nih coba Ustadz, saya mau baca nih. Ya Ustadz Adam boleh baca lah. Ustadz Adam baca. The member states of the Organization of Islamic Cooperation or OIC can be aware of the place of mankind in Islam as Christ bearer of Allah on earth, proceeding from the deep belief in human dignity, respect for human rights, and from the commitment to ensuring and protecting this right as safeguarded by the teachings of Islam. Oke, apa artinya? Ya, anggota dari organisasi Islam. Anggota dari the The member state, maksudnya negara-negara anggota. Nah, negara-negara anggota organisasi Islam. Organisasi kerjasama Islam. Kerjasama Islam. OKI tadi ya. Keenly aware. Keenly itu. Katakanlah bersama-sama ya kan, bersama-sama menyadari tentang kedudukan place of mankind in Islam, kedudukan manusia dalam Islam sebagai apa? Faisigiran apa? Hah? Khalifah. Faisigiran itu khalifah. On the earth. Iya. Proceeding from the deep belief, ya kan? Ya, gitulah ya. Berdasarkan dari apa? Keyakinan yang mendalam in human dignity. Apa itu human dignity itu? Kemuliaan manusia atau al-karomah al-insaniyah. Jadi kemuliaan manusia itu maksudnya apa? Inna khalaqnal insan fi ahsani taqwim, kan gitu kan? Ya, and respect for human right, dan menghormati hak asasi manusia, and from the commitment to ensure and protecting these rights as safeguarded by the teaching of Islam. Ya kan? Komitmen untuk menjamin, ensure and protecting, dan apa? Menjaga hak-hak itu as safeguarded. Safeguarded itu apa ya? Keselamatan. Enggak, maksudnya juga sudah diajarkan dalam ajaran Islam tentang keselamatan manusia. Ya. Nah, coba dibaca selanjutnya. Baca. Boleh baca, Saranip. Aiming to contribute persecution and protecting their freedom and right to dignified life in accordance with the Islamic values and principles. apa isinya itu? Kasih tahu kami. Aiming to, apa artinya aiming to itu? Iya, tujuannya adalah kontribusi to the effort of mankind. Iya, kesungguh-sungguhan dalam membela kemanusiaan. To assert human right. Untuk apa? Untuk
memasukkan hak-hak asasi manusia dalam melindungi human being from exploitation. Dari apa? Eksploitasi. Eksploitasi itu apa sih sebenarnya teman-teman? Lah ya, eksploitasi itu apa? Penyerapan sumber daya tanpa kompensasi, itu namanya eksploitasi. Penyerapan sumber daya tapi tanpa kompensasi. Misalnya orang nebang hutan tapi nggak ditanam kembali, itu namanya eksploitasi. Iya, kompensasi itu ada sesuatu yang dikembalikan lagi. Mempekerjakan tapi tidak ada hak-hak dan kewajiban yang jelas, itu eksploitasi. Makanya dalam Islam itu eksploitasi itu nggak ada, walaupun ada konsep budak, tapi eksploitasi itu nggak ada. And persecution, apa itu persecution? Persekusi itu adalah itu penyiksaan, penindasan, ya kan? And to affirm their freedom, untuk mengkonfirmasi, untuk menekankan kebebasannya dan haknya to a dignified life. Apa itu? Ayo, jangan ngantuk. Ustaz ini siapa namanya? Sampingnya Ustaz Fajrul. Apa itu? Atau ayo. Ya. Their freedom and right to a dignified life. Masuk. Apa itu? Dignified life, apa itu teman-teman sekalian? Dignity tadi lo apa dignity teman-teman? Kemuliaan manusia, kemuliaan hidup in accordance with the Islamic values and principles. Apa itu? Ya, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip Islam. Oke, silakan. Ustadz Fajrul, coba dibaca. Cognizant of their virtues and time-honored norms. With the old human rights in Islam, the Charter of Medina, the last sermon of the Prophet Muhammad, peace be upon him, and the values of justice. Of Islamic civilization, which should underpin the conception of human rights. Antum kok bisa kepikiran bacanya justice itu? Karena yang salah dengar ya. Semoga anak yang salah dengar ya. Ini anak salah dengar nggak tadi ya? Anak nggak salah dengar kan tadi kan? Oh, iya. Justice. Lama-lama kepikiran. Oh gitu cara. Nah ini jadi kita emang masih butuh latihan baca kayak gini. Antum kan jadi guru, nanti kan kadang-kadang perlu apa. Ya latihan lah nggak apa-apa. Memang tidak ada bahasa Inggris yang sempurna, tapi yang paling bagus adalah yang terus mau berlatih, ya. Oke, ceritakan ke saya Ustaz Fajrul apa yang antum pahami dari situ. Cognizant, apa itu cognizant? Pengakuan atas, ya kan? Pengakuan atas apa? Cognizant of their virtues and time-honored norms. Kemuliaan, ya maksudnya kemuliaan, ya mengakui kemuliaan manusia dan time-honored norms, apa itu? Dan waktu, betapa banyak waktu yang dibutuhkan dalam memelihara kemanusiaan, maksudnya kayak gitu. Credit to the oldest human right pact in Islam, ya kan? Apa itu kredit? Menghargai apa? Menghargai konsep hak asasi manusia yang paling tua, yaitu apa? The Charter of Madinah. Itu apa teman-teman? Piagam Madinah. Ya kan? Oh ini. Habis ini yang baca yang rame ya. The Last Sermon. Apa itu? The Last Sermon. The Last Sermon. Ayo Ustaz Wildan, The Last Sermon apa? Jangan ngantuk The Last Sermon of the Prophet. Konsep human right paling lama dalam Islam adalah apa? Charter of Madinah, terus The Last Sermon of the Prophet. Apa itu?
Iya, Piagam Madinah atau Misakul Madinah. Terus the last sermon-nya apa Ustaz Wildan? Hah? Khutbatul Wada. Iya. Last sermon itu khutbah yang terakhir, Khutbatul Wada. Ya kan? Iya. Ya, and the values of justice, bukan justice, equality and peace. Civilization which soul underpin the conception. Nah, jadi konsepnya hak asasi manusia itu adalah diantaranya apa? Piagam Madinah dan juga Khutbatul Wada. Apa isi Khutbatul Wada teman-teman sekalian? Ada yang ingat gak? Ayuhan nas, terus lah iya piye? Bahasa Arabnya piye? Ayuhan nas. Gimana? Ustaz Salman. Gimana? Itu bagiannya, yang pendahuluannya kayak apa? Loh, ya ada itu. Khutbatul Wada itu ada. Ya kan? Ayuhan nas, inna dima'akum wa amwalukum haramun kahurmati yaumikum hada. Nah, ya kan? Wa inna, apalagi itu? Lanjutin lagi, silakan antum lanjutin. Iya makanya. Baru setelah itu ada al-yawma ya setelah itu, tapi awalnya bukan itu. Ya kan? Wa alamu anna la fadla baina Quraisy wa ajamiyin illa bittaqwa. Ya, ada kayak gitu juga, ya kan? Lah ini namanya belajar itu kayak gini, semuanya juga menghafal dengan sulit-sulit, ya kan? Semakin canggih teknologi yang bisa kita akses, ada ChatGPT, ada apa, makin kita harus sungguh-sungguh teman-teman sekalian, ya kan? Makanya saya juga, wah ini emang agak berat nih, nggak apa, kita podcastan, biar antum menguasai materinya beneran, ya nggak menguasai ngulang pokoknya kan gitu. Lah ya gimana kan gitu. Oke, nah jadi gitu ya teman-teman sekalian ya, dasarnya adalah apa? Human right in Islam ini dasarnya ada nggak? Nah ini dasarnya apa tadi? Iya. Jadi gitu ya. Jadi sudah ada persamaan dalam Islam tuh, persamaan antara suku, ras, laki-laki, perempuan, illa bitaqwa. Yang membedakan adalah apa? Ketakwaan. Nah, jadi ini ada pasal-pasalnya. Lah ini artikel ini apa artinya artikel di sini? Pasal. Al-Karamah Al-Insaniyah, all human being form one family. Nah, all they are equal in dignity, right, dan sebagainya, without any discrimination. Nah, ya kan? Gross and systematic human right violation and also slavery dan lain sebagainya shall be prohibited in all forms. Ya, segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis, ya kan? Perbudakan, penghambaan dan kerja paksa dan perdagangan orang, trafficking in person shall be prohibited. Ya kan apa? Dilarang. Nah, and under any circumstance, dalam bentuk apapun, dalam kondisi apapun. Ini apa yang pertama? Semua manusia ada dalam satu keluarga, semuanya setara, gitu ya. Oke, right to life, hak untuk hidup. Right to life is fundamental. Kan? Nah, apa namanya? Sentence of death. Apa ini sentence of death? Hah? Hukuman mati may be imposed only for the most serious crime. Crime in accordance with the law. Ya kan? Jadi hukuman mati sangat-sangat di apa? May be imposed itu sangat-sangat di apa namanya? Dihindari. Kecuali dalam kondisi yang serius. Ya kan? Nah, ya, this penalty can only be carried out to final judgment. Nah, apa ini? Jadi baru bisa diadili setelah adanya hal-hal yang jelas. Nah, apa namanya? Semua orang yang mendapatkan hukuman mati boleh saja meminta pengampunan atau amnesti. Amnesti itu apa? Pengampunan. Ya kan? Nah, inviolability apa itu? Violation itu artinya apa? Violation itu pelanggaran atau nah makanya inviolability berarti apa?
tentang kesetaraan di depan apa? Atas nama apa namanya? Hak kemanusiaan untuk tidak dianiaya. Nah, gitu ya. Nah, jadi hak-hak untuk dijaga, untuk apa namanya? Tidak dianiaya, tidak asal-asalan, itu benar. Ya kan? Right to liberty and safe, ya kan? Hak untuk bebas dan selamat. And not to be subject to torture. Torture itu apa? Penyiksaan. Nah, ini ada haknya. Protection of the family and marriage, apa? Penjagaan keluarga dan pernikahan. Nah, ini dia. Ini yang kalau di apa namanya hak asasi manusia barat bagian ini nggak ada. Bukan nggak ada ya, tapi bebas, asal bebas saja. Iya. Right of woman loh, ini ada juga dalam Islam, tapi di barat hanya sekedar sama. Gitu ya. Nah, tapi kalau dalam Islam ada yang lain. Ya. Nah, ini nih, tidak ada apa? Diskriminasi. Ya, ada namanya apa? Apa namanya? Layanan kesehatan yang layak. Loh, ada hak anak juga. Hak anak apa ini? Ada juga. Jadi ada artikelnya banyak sekali. Recognition before the law. Jadi ada pembelaan sebelum adanya apa? Di hadapan hukum ada kesetaraan. Ya. Right to education, apa? Hak pendidikan. Apalagi self determination, apa ini? Self determination itu apa ya? Hak menentukan nasib sendiri. Jadi negara Indonesia boleh seperti ini, undang-undangnya boleh seperti ini. Hak menentukan nasib sesuai budaya dan kesepakatan masyarakatnya. Nah, gitu ya. Makanya dari situ tidak boleh ada kolonialisme, tidak boleh ada penjajahan. Karena penjajahan ini bukan membuat orang tidak bisa menentukan nasibnya sendiri, gitu ya. Diatur-atur dan sebagainya. Oke, sampainya Ustaz Mustika, baca Ustaz Mustika. Freedom, Ustaz Labib, freedom of movement, apa itu? Ayo biar enggak. Iya, freedom of movement, baca. Shall have to right to freedom of movement. Apa tuh? Or outside your country in accordance with international law and domestic legislation. Apa itu artinya? Freedom of movement itu apa? Kebebasan untuk tinggal. Ya, movement tuh berpindah-pindah, ya kan? Boleh pindah kemana saja, asalkan apa? Mengikuti hukum internasional dan juga adat istiadat sekitar, domestic legislation, hukum dan adat sekitar. No one may be arbitrarily or unlawfully prevent from leaving any country. Nah, tidak ada yang boleh dilarang dari meninggalkan satu negara. No one may be exiled from his country or prohibit from returning, ya kan, including the right of return refuge to their countries. Nah, jadi tidak ada yang boleh melarang adanya imigrasi kembali lagi ke negara asal, nggak boleh. Right of immigrant and refugee. Apa itu migran itu? Migrasi and refugee. Pengungsi. Jadi orang mengungsi karena negaranya perang boleh, mengungsi ini pengungsi ini kayak gini nih. Ya kan? Nah, jadi sama. Nationally right, apa? Hak nasional, hak dalam bernegara. Nah, gitu ya. Jadi orang muslim boleh bikin negara, boleh. Termasuk misalnya Ustaz Labib, anak mau bikin negara Labib, boleh aja. Itu sebagai presiden utama. Ini boleh-boleh aja. Tapi ada tapinya. Man saya bak kan gitu kan. Nah, itu aja. Kalau ada yang ikut ya bagus. Nah, right to legitimate economic and financial gains. Seseorang boleh memiliki penghasilan tanpa monopoli. Nah, itu ya. Dan juga tidak boleh menyakiti orang lain dalam mencari penghasilan. Ya kan? Usury is absolutely prohibited. Apa itu usury? Riba.
Usury itu apa? Riba. Gitu ya. Kalau ini di hak asasi manusia internasional nggak ada. Kalau dalam hak asasi manusia dalam Islam ada. Usury is absolutely prohibited. Right to own property, hak untuk memiliki inventaris ya, hak untuk kepemilikan. Intellectual right, intellectual property right, hak kekayaan intelektual. Nah, itu ya. Kekayaan intelektual itu seperti apa? Ya mampu misalnya mengajar, ini namanya kekayaan intelektual. Kan ada yang kekayaannya bukan intelektual. Contohnya apa? Punya rumah banyak, punya harta banyak, itu bukan kekayaan intelektual. Tapi kekayaan intelektual itu adalah kreasi-kreasi seni, budaya dan lain sebagainya, itu kekayaan intelektual. Ya kan? Oke. Right to apa? Enjoyment the highest attainable standard of physical and mental health. Apa ini? Ustaz Izzat, apa ini Ustaz Izzat? Ayo. Right to mulai disconnect ini Ustaz Izzat. Right to enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. Apa Ustaz Izzat? Iya, artinya apa ayo artinya? Hak untuk apa? Menikmati enjoyment, menikmati highest attainable standard. Standar tinggi dalam kesehatan dan juga kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Boleh kan gitu kan? Everyone shall have the right to life and safe and clean environment. Ya, di negara-negara Islam yang maju standar kehidupannya udah tinggi. Misalnya di Qatar itu mereka standar kehidupannya udah tinggi. Kenapa? Karena peraturannya juga mendukung. Di Qatar itu teman-teman sekalian ya, yang boleh orang-orang Qatar asli itu semuanya kehidupannya dijamin oleh negara. Dan orang-orang Qatar yang asli itu nggak ada yang boleh jadi buruh. Dan orang-orang luar Qatar kalau mau bisnis di Qatar harus melibatkan orang-orang Qatar asli. Nah, jadi tentu saja dari situ nggak akan ada orang-orang lokal yang haknya diambil oleh orang-orang yang lebih punya uang. Jadi kayak gitu mereka itu. Ya, Qatar, negara-negara yang kaya-kaya itu loh, negara Arab yang kaya-kaya, Qatar, Emirat, Dubai itu mereka baru membangun dalam kurun 30-an tahun ini. Dulu mereka 30 tahun, 40 tahun itu enggak punya apa-apa. Tapi begitu ketemu minyak dan lain sebagainya, mereka langsung bangun gede-gedean. Ya kan? Nah, seperti itu. Termasuk juga Saudi Arabia ini mau bikin kota yang sepanjang puluhan kilometer, namanya The Line. Wah, ada yang tahu nggak itu? Ada yang tahu ya? Hah? The Line. Jadi Saudi Arabia ini mau bikin kota namanya The Line. Kenapa disebut The Line? Karena emang kotanya itu cuma kayak garis saja, panjang sekali. Ini kayak baris panjang. Hah? Maksudnya? Iya, disebut line karena emang kayak apa? Kayak garis, tapi isinya itu perumahan dan lain sebagainya. Emang kayak garis doang. Nah, ini proyeknya ini loh. Bukan stasiun ini, Mas. Ini loh, The Line ini loh. Saudi Arabia's $1 trillion megacity project, The Line, is rapidly taking shape, bringing an ambitious vision of the future to life. Unlike any city the world has ever seen, The Line is designed to be a carbon-neutral, AI-powered metropolis, where high-speed trains replace cars, daily life is automated, and sustainability is embedded at its core. However, transforming this science fiction dream into reality comes with monumental challenges. Over the past 2 years, the world watched as construction surged forward, with drone footage revealing fleets of trucks and heavy machinery carving the desert to prepare for the city's foundation. As of 2025, progress is accelerating, unveiling newly developed components and groundbreaking innovations within The Line. Yet, despite its momentum, the project faces delays, soaring costs, and logistical complexities that threaten its ambitious timeline. Can Saudi Arabia truly deliver on this promise? Or is The Line destined to become another overambitious dream lost in the sands? Ya, jadi gitu ya teman-teman ya, ngerti kan maksudnya kan? Nah, jadi
negara-negara yang sudah berhasil untuk keluar dari negara menengah kayak kita, itu mereka udah mulai ekspansi kira-kira untuk bikin standar hidup yang tinggi. Nah, privacy atau hak kepribadian masing-masing ya, data pribadi, freedom of thought, conscience and religion. Wah, ini kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat dan juga beragama. Kebebasan beragama itu maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak boleh ada orang yang dikeluarkan dari satu agama ke agama lain. Nah, termasuk orang Muslim tidak boleh keluar dari agama Islam. Itu termasuk kebebasan beragama. Dengan right to freedom of opinion and expression. Nah, ini antum sudah tahu lah. Right to access to justice and fair trial. Ya, nah ini banyak sekali ya. Ini sampai artikel 25. Jadi ini adalah deklarasi apa? Hak asasi manusia untuk orang-orang Muslim. Ya, yang dilakukan oleh negara-negara Islam yang terkumpul dalam apa? Ustaz Fajrul sampingnya tuh siapa namanya? Ya, Ustaz. Ya. Jadi kayak gitu ya. Itu adalah hak asasi manusia yang dideklarasikan oleh Cairo Declaration of Human Rights. Ya, nanti antum kalau mau detail lagi tentang human rights atau apa, antum cari aja Islam and human rights. Masih banyak ya. Apa aja sih hak asasi manusia dalam Islam itu, kan gitu kan? Basic necessity-nya apa? Nah, kan gitu kan? Essential prevention of 5 essential necessities itu apa? Maqasidus syariah, ya kan? Tujuan-tujuan dari adanya syariah yaitu menjaga hal-hal yang 5. Apa itu? Hifdzul akli, hifdzul din, hifdzul mal dan seterusnya, ya kan? Ya, itu adalah menjaga adanya hal-hal yang 5 itu. Jadi, itu adalah bagian dari hak asasi manusia sebenarnya, ya kan? Nah, jadi hal-hal seperti itu tuh ada. Tapi dalam kasus-kasus tertentu yang namanya persamaan itu memang berbeda dengan Barat yang namanya persamaan di Barat itu sama semua. Warisan sama, ini sama, itu sama. Kalau dalam Islam kan enggak, ada yang sama, ada yang memang dibiarkan berbeda karena memang konsepnya begitu. Warisan laki-laki 2 kali lipat warisan perempuan. Alasannya kenapa? Termasuk alasannya adalah tanggung jawab, ya kan? Tanggung jawab dan lain sebagainya itu alasan yang jelas. Laki-laki itu kalau kaya sekalipun uangnya juga nggak akan banyak buat dia. Tapi kalau perempuan, kalau dalam Islam, kalau dia punya uang ya uangnya cuma buat dia saja. Kalau laki-laki dia harus menafkahi dan membantu menghidupi istrinya, ya kan, ibunya dan saudari-saudarinya. Jadi kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang memang terlepas dari pemahaman Barat tentang konsep manusia dalam Islam. Nah, meskipun terlepas dari nanti yang laki-laki lebih miskin, yang perempuan lebih kaya dan lain sebagainya, nggak ada urusan dengan itu. Justru memang karena ingin mendidik laki-laki ini apa? Bertanggung jawab. Nah, kalau yang bertanggung jawab perempuan terus laki-laki jadi ngapain kan gitu kan? Itu kan jadi susah. Lah, masuk laki-laki jadi shopping kan, jadi kacau kan? Makanya kebalik kan? Kalau seperti itulah contohnya human rights itu seperti itu. Judicial system ya, sistem pengadilan dan lain sebagainya itu juga ada. Ya, jadi pengadilan ini seperti apa dalam Islam konsepnya? Ini kan ada ya. Khutbatu Umar bin Khattab itu loh. Siapa yang masih ingat khutbatu Umar bin Khattab itu? Wa alamu annal qawiyyu minkum ad-dhaif hatta akhudha minhu, apa itu? Ya enggak sih itu? Ya intinya kayak gitulah. Ya kan? Apa itu Abu Bakar ya? Saya kok agak lupa ya. Nah, jadi masih banyak sekali ya hak asasi dalam hukum, dalam dalam pendidikan, dalam hak asasi manusia. Yang sekarang ini menjadi peraturan-peraturan internasional. Ini semua bubar ini. Ya. Jadi itulah namanya hak asasi manusia yang tingkat internasional tuh. Ya. Ini antum bisa browsing nanti ya tentang apa itu hak asasi dan lain sebagainya. Ya, dalam Islam seperti apa? Ya. Nah, sekarang pertanyaan-pertanyaan untuk mengingat-ingat.
Apa dua sumber dasar terkait hak asasi dalam Islam, teman-teman sekalian? Piagam Madinah dan Ghurbatul Wada. Ya kan? Antum ingat-ingat lagi isinya Ghurbatul Wada apa, Piagam Madinah isinya apa. Piagam Madinah tuh pasalnya ada berapa, teman-teman? Banyak sekali pasalnya, ayo kita cari. Piagam Madinah. Madinah Charter. Ya, ini dia Piagam Madinah ini ada sekian, ya kan? Loh, ini kok nggak lengkap ini? Ini ringkasannya ya. Udahlah, bahasa Arabnya aja biar antum jadi agak semangat. Nah, ini adalah Piagam Madinah. Bukan Sohifah tapi Misakul Madinah ya. Apa sih isinya Piagam Madinah ini? Coba antum baca di sini ya. Ini yang baru datang biar baca nih. Ya baca, yang datang tuh Ustaz Fadel, Ustaz siapa itu tadi? Ya Ustaz Ibnu, ya Ustaz Fadel dulu baca. Ya udah, dua itu aja antum apa artinya? Jangan baca doang, dua artinya apa? Annahum ummatun wahidatun min duninas. Apa itu? Nah, semua orang di Madinah adalah satu kesatuan. Jadi apapun agamanya, kalau Anda di Madinah, Anda satu keluarga dengan kita. Nah, Al-Muhajirun min Quraisy ala rubu'atihim yata'aqaluna bainahum wa hum yafduna apa ini? Aniha ya bil ma'rufi wal qisti bainal mu'minin. Ya, orang Muhajirin sama derajatnya ala rubu'atihim yata'aqaluna bainahum. Sama derajatnya dengan yang lain. Wa Banu Auf ala ru'batihim. Maksudnya apa? Sama derajatnya dengan yang lain. Wa Banul Haris ala ru'batihim. Berarti maksudnya apa? Sama derajatnya. Nah, jadi ini semua bani-bani yang ada di Madinah ini disebut sama derajatnya. Gitu. Wa annal mu'minin la yatrukuna mufrihan bainahum an yu'tu bil ma'ruf fi fida'in au aklin. Nah, la yutrakuna mufrihan. Jadi orang-orang mukmin tidak boleh dibiarkan tanpa melaksanakan syariatnya. Nah, ini sederhananya kayak gitu. Ini bahasa Inggrisnya nih ringkasannya, ya kan? Nah, ya kan? Jadi orang-orang Quraisy membayar ada apa namanya jizyah. Kan ada juga apa namanya kalau perang semua orang harus saling apa membantu, ya kan? Nah, jadi hal-hal seperti ini ada, ya. Jadi ini ringkasannya ya. Believer orang-orang beriman, ya kan? Will not kill another believer. Orang apa itu artinya Ustaz Ibnu? Orang yang beriman tidak membunuh orang yang beriman. Ya, for the sake of an unbeliever. Nah, apa itu? Orang-orang beriman tidak boleh membunuh orang-orang beriman lainnya, sama juga dengan orang-orang yang tidak beriman yang ada di Madinah. Gitu.
Jadi di Madinah itu terjadi suatu gerakan yang pertama kali di dunia, adanya suatu negara yang dalamnya itu agamanya banyak. Itu adalah Madinah ketika itu. Ya, jadi ini penting ya untuk melihat piagam Madinah itu kayak apa, nanti antum bisa dalamin sendiri. Oke, itu saya rasa yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah.